Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam nas ini atau di dalam ayat ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita juga diingatkan kembali ya, ada dua hal yang Tuhan Yesus ingatkan berkaitan dengan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kemudian yang kedua, Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita tentang segala apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali di dalam kehidupan orang percaya melibatkan Roh Kudus. Namun tanpa disadari kadang-kadang kita lupa. Ya, ketika kita mengambil keputusan atau ketika kita melakukan segala sesuatu, kita lupa berdoa untuk melibatkan Roh Kudus di dalam keputusan-keputusan kita. Padahal di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 16, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu apa sih? Keinginan daging di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21, Rasul Paulus mencatat keinginan daging itu seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa kalau kita melakukan dosa masih ada pengampunan. Tetapi ketika kita sudah menghujat Roh Kudus, itu nggak ada pengampunan. Artinya apa? Penting sekali Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau kita hidup oleh Roh, ya, kalau kita hidup oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak menuruti keinginan daging kita? Karena kita tetap manusia, ya, yang masih secara kedagingan masih ada dalam kehidupan kita. Buah Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23 itu. Biarlah ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita tidak melakukan keinginan-keinginan daging. Karena apa? Ada kuasa kasih di dalam kehidupan kita. Ada buah-buah Roh di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus itu penting. Dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dan pada pagi hari ini, biarlah kita memulai hari ini dengan melibatkan Roh Kudus. Dengan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Dan biarlah hari ini semua yang kita lakukan agar hidup kita itu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat pagi, Tuhan Yesus